Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Realita Eka Panesti. Di sini saya akan mempresentasikan materi interaksi manusia dan komputer dengan judul Audio dan Games. Baik, lanjut saja. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai audio dan games. Di sini ada audio. Audio itu sesuatu yang dapat didengar atau bisa disebut dengan komunikasi yang ditangkap melalui pendengaran. Jadi dalam sistem komunikasi yang bersambung suara ini memberi sinyal elektronik untuk menggerakkan separuh bumi. Hal ini juga digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berhubungan dengan proses perekaman dan transmisi sistem sambungan-sambungan imbauan privat lainnya, artinya speaker dan mikrofon. Selanjutnya ada agents. Agents ini perantara atau perwakilan yang aktif dan mampu menghasilkan efek atau dampak tertentu. Sekarang kita bahas lebih lanjut lagi mengenai audio. Bila kalian mendengar kata audio, yang langsung terlintas dalam pikiran kita adalah sesuatu yang dapat didengar, sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran. Komunikasi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya melalui audio, seperti yang tadi saya katakan, audio sebagai pendengaran, seperti pemberian informasi melalui radio. Sedangkan cara lainnya adalah audio visual, misalnya berbagi informasi melalui televisi. Sebenarnya audio ini terdiri dari dua jenis, yaitu audio speech. Audio speech itu audio yang dibicarakan melalui tata bahasa sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian ada audio non-speech. Dalam audio non-speech ini ada beberapa hal jenis yang digunakan. Salah satunya adalah ada warning, alarm, status message. Di sini tuh sebuah peringatan, petunjuk pesan status tanpa sadar dari audio non-pidato. Kemudian ada peripheral awareness. Ini tuh disebut juga sudut pandang atau perspektif. Ini juga disebut penglihatan luas, mampu melihat berbagai hal yang ada dari titik fokus penglihatan. Kemudian ada sonifikasi. Sonifikasi di sini itu penggunaan suara berisik atau keras untuk menyampaikan informasi. Lalu ada navigasi. Navigasi di sini itu suatu petunjuk arah. Oke, lebih lanjut lagi dengan warning, alarm, status message. Itu contohnya ketika HP kita habis, kemudian baterainya kita cas. Selanjutnya ada contoh peripheral awareness. Di sini ada cuaca di luar dan kemacetan lalu lintas. Seperti gambar berikut, ada kemacetan di jalan, kemudian di Google memberikan peringatan garis merah, sebenarnya jalan tersebut sedang macet atau padat. Kemudian ada sertifikasi, contoh penerapan dalam dunia pendidikan, misalkan ada bel sekolah. Bel sekolah di sini secara tidak langsung, ketika ada bel sekolah kita menandakan kapan kita istirahat. Secara spontan kita akan terbiasa mendengarkan itu, sehingga hanya dengan bel saja kita otomatis melakukan suatu pekerjaan seperti biasa. Kemudian ada virtual lab fisika, biasanya menggunakan suara suatu uji form dalam laboratorium. Kemudian di sini ada navigasi. Navigasi di sini itu sebuah isyarat atau petunjuk dalam menggunakan suatu informasi. Contohnya itu banyak tipe navigasi, dari navigasi visual seperti maps, GPS, sampai navigasi berupa audio. Lanjut, ada user interface agents. Pengertian user interface di sini yaitu antar muka pengguna, merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Kemudian pengertian agent sendiri di sini memiliki arti perantara atau perwakilan yang aktif dan mampu menghasilkan efek atau dampak tertentu atau dictionary.
Kemudian user interface agents ini memiliki beberapa bentuk, yaitu ada karakteristik agents autonomy, yaitu di mana pengguna menggunakan interaksi dengan mesin. Kemudian ada autonomi di sini dapat melaksanakan tugas secara mandiri. Kemudian ada inteligensi, reasoning, dan learning. Di sini agen memiliki komponen kemampuannya pada dasar peneliti. Lalu ada mobility dan stationary, ini dapat bergerak secara bebas. Kemudian ada delegation, itu bergerak dalam kerangka perintah user. Lalu ada reactivity, cepat beradaptasi dalam perubahan berbagai informasi. Kemudian di sini ada beberapa contoh user interface agents, yaitu ada robot. Robot di sini memiliki karakteristik gen, yaitu berinteraksi dengan mesin, kemudian pastinya memiliki teknologi atau kecerdasan yang dimiliki pada sistem tersebut. Kemudian ada software ini perangkat lunak, user adanya di sebuah programnya, sebuah kode programnya yang dibuat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai audio agents, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.